Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Selamat pagi saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy, dalam Renungan Pagi edisi hari Senin 18 Mei 2020, Pekan Paskah yang ke-6. Semoga dimanapun kita berada pada saat ini, kita senantiasa berada dalam lindungan dan berkat Tuhan. Permenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi aku. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Yesus dalam Injil pada hari ini memperlihatkan pada kita semua bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah mudah. Apa yang Yesus sampaikan dalam Injil pada hari ini masih kerap terjadi di tengah kehidupan kita saat ini, yang mana untuk menjadi pengikut Kristus di dunia ini kerap kita melihat, bahkan mungkin kita mengalami sendiri, bahwa tidak sedikit jumlah dari saudari dan saudara kita yang harus dikucilkan. Bahkan Yesus mengatakan, orang akan membunuh kamu karena mereka menyangka mereka berbuat bakti kepada Allah. Bahkan tantangan untuk mengikuti Kristus sampai seperti apa yang Yesus sabdakan dalam bacaan Injil pada hari ini. Akan tetapi saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus senantiasa meminta kita untuk terus ambil bagian, memberikan kesaksian tentang Dia, sehingga semakin banyak orang yang kian mengenal Kristus. Karena dikatakan bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Tugas dan perutusan kita ialah mewartakan kabar sukacita tentang Kristus,
ke seluruh penjuru dunia. Untuk apa? Yakni supaya Kristus yang adalah kasih semakin dikenal. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam bentuk apa kita mewartakan Kristus dalam kehidupan kita? Apakah kita harus berjalan ke pasar-pasar dengan membacakan ayat-ayat kitab suci? Apakah kita harus datang dari rumah ke rumah untuk menyampaikan sabda Tuhan yang ada dalam kitab suci? Sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus yang sejati, tentu bentuk pewartaan kita melalui seluruh cara hidup kita, melalui seluruh tingkah laku kita, tutur bahasa kita, cara bergaul kita. Dalam beberapa hari terakhir ini, poin permenungan kita senantiasa berbicara kasih. Karena itulah ajaran yang paling pertama serta paling utama dari Kristus yang kita imani, yaitu cinta kasih. Inilah yang kita wartakan, saudari dan saudaraku yang terkasih, yakni cinta kasih tanpa batas, cinta kasih yang tidak lebur oleh waktu. Kapanpun, dimanapun, di tengah situasi seperti apapun, kita harus senantiasa menghadirkan cinta kasih Kristus. Cinta kasih Kristus yang menjadi dasar kehidupan kita. Inilah yang harus kita wartakan melalui seluruh cara bertindak, cara berpikir, dan seluruh pergaulan hidup kita. Cinta kasih yang seperti apa? Yakni cinta kasih yang mau melayani sesama, bahkan cinta kasih yang siap untuk berkorban dengan totalitas. Sebagaimana Kristus, sang sumber cinta, telah membuktikan bahwa cintanya sungguh luar biasa. Tidak ada satu orang pun manusia dunia ini sekiranya yang mampu menandingi cinta kasih yang Kristus berikan. Ia mengalami sengsara dan wafat di kayu salib sebagai bukti keagungan cintanya kepada manusia. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita bertanya dalam relung batin kita. Apakah saya siap untuk mengambil bagian dalam pewartaan kasih Kristus sepanjang perjalanan hidup saya? Apakah saya siap menerima segala konsekuensinya, dibenci, dicemooh, bahkan nyawa menjadi taruhannya? Ataukah saya justru diam saja, seolah-olah saya tidak tahu, seolah-olah saya tidak pernah mendengar? Biarlah saya mengalir layaknya air. Biarlah saya berada di zona nyaman saya, mengikuti ritme yang aman-aman saja. Ataukah sebaliknya, saya siap mengorbankan seluruh waktu, tenaga, dan pikiran saya untuk ikut ambil bagian agar nama Kristus semakin dikenal dan ajaran kasih-Nya menjadi pedoman seluruh kehidupan manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga poin-poin permenungan singkat pada pagi hari ini mampu membawa kita pada permenungan pribadi yang lebih mendalam, agar kesiarahan hidup beriman kita dari hari ke hari kian mantap. Semoga dimanapun kita berada sepanjang hari ini, kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus
memberkati. Amin.